Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Selamat Waluyo di YouTube channelnya Aspik Mas Kecamatan Cilongok. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya udah bareng lagi sama Mas Rohman. Tapi kali ini kita kan nggak ngobrol tentang Java Clothing, tapi kita akan ngobrol tentang apa itu Aspik Mas. Oke, jadi Mas Rohman udah siap ya? Siap, siap, Siap. siap. Oke, kita langsung aja nih Mas. Aspik Mas. Aspik Mas itu apa? Aspikmas itu Organisasi? organisasi, Mas. Organisasi. Organisasi. Oke. Bukan Bukan majelis? bukan majelis ya, Bukan. apalagi partai. Oh, partai bukan. Bukan, Oke, bukan, aman, bukan. aman. Aspikmas itu organisasi, kepanjangan itu Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Banyumas. Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas. Banyumas. Oke. Nah, Jadi wadah ya, wadah. untuk para pelaku UMKM di Betul Kabupaten sekali. Banyumas. Oke. Nah, ngomong Aspik Mas Rahman ini masuk Aspik Mas ini dari kapan? Masuk Aspik Masnya? Kalau saya Dari sendiri itu sudah, kalau nggak salah, hampir 1 tahun ini. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ini. Itu masuk ke dalam kepengurusan di Hmm. tingkat kecamatan ya Mas. Iya. Karena Aspikmas itu kepengurusannya ada di tingkat kabupaten yang memang legalitasnya dan kepengurusannya itu sudah diresmikan Diresmikan ya, Diresmikan. diakui oleh pemerintah. Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Lalu terbentuklah dari setelah kepengurusan di kabupaten dibentuk kepengurusan tingkat kecamatan. Mas. Nah, kebetulan alhamdulillah saya masuk di kepengurusan di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan. Seperti itu. Oke. Berarti masuk itu udah hampir kurang lebih 1 tahun ya, 1 Mas? tahun. Oke. Berarti udah banyak tahu lah ya di dalam Aspik Mas. Di dalam Aspik Mas sendiri, berarti kan jenengan termasuk sebagai pengurus. Pengurus Apa Mas. nih? Mau jadi apa nih? Wah, ini Ayo. jadi alhamdulillah belum lama Eh, saya diberi kepercayaan Diberi kepercayaan. sama teman-teman itu untuk menjadi ketua, Mas. Oh, ketua. Iya, betul sekali, menjadi ketua. Ya, intinya di situ kita sama-sama belajar. Seperti itu. Oke, berarti Mas Rahman ini ketua Aspik Mas di Kecamatan Cilongok ya. Keren juga ya Mas Rahman ya. Ya, Lumayan. Oke. Nah, ngomong-ngomong karena jenengan ketua nih di Aspik Mas itu ada apa aja Mas di dalamnya Mas, kalau boleh tahu nih? dari strukturnya ya. Strukturnya deh, boleh deh. Strukturnya itu ada beberapa pengurus, Hmm. dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, itu ada semua Mas. Bahkan ada divisi Mas. Ada divisi. Ada Ada divisi. berapa divisi? Ada Tiga. 3 divisi Mas. Ada 3 divisi. Di situ ada divisi SDM, pemasaran, perizinan, seperti itu ada. Berarti lengkap ya Mas, karena di situ ada SDM, terus perizinan, Ada. terus kemudian pemasaran ya. Nah, Berarti kan itu, berarti kalau melihat apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM kan 3 itu kan iya sebenarnya. betul sekali. Itu kita memfasilitasi Mas. Ada semua. Ada semua. Dan kita memang bersinergi dengan pemerintah setempat. Bagaimana caranya ingin membuat teman-teman UMKM itu naik kelas. Jadi naik kelas di sini itu bukan naik kelas dari gaya hidup ataupun naik kelas dari kelasnya, umpamanya saya Kelas main 1 sama kelas 2 gitu ya. saya main sama Mas Mame, wah Mas Mame bukan kelas saya. Oh, ya. Itu yang dimaksud bukan itu Mas. Oh, iya. Yang dimaksud naik kelas itu kalau di Aspik Mas itu orang yang punya produk terus belum punya NIEB, ketika dia masuk ke dalam Aspik Mas, nanti dia jadi punya NIEB. Kita berarti difasilitasi ya, kita bantu. didampingi ya, Ah. didampingi. Terus orang yang belum punya kehalalan, terus PIRT, itu bisa Mas. Bisa. Setelah masuk ke dalam Aspik Mas, nanti kita edukasi, kita bantu dari proses awal nyampe proses akhir. Sampai jadi. Seperti itu, sampai jadi. Berarti keren. Dan perlu Mas Mame tahu juga, itu free alias gratis. itu free. Betul sekali. Itu gratis Mas. Keren. Seperti itu, iya. Nah, nih ngomong-ngomong soal Aspik Mas Kecamatan Cilongok nih, berarti kan kalau tadi jenengan bilang udah masuk 1 tahun, berarti umurnya pun juga kurang lebih kan segitu ya Mas. Iya. Aspik Mas Kecamatan Cilongok. Apa aja sih sebenarnya yang udah dilakuin sama Aspik Mas Kecamatan Cilongok ini Mas untuk teman-teman? Yang sudah dilakukan kita bisa dikatakan karena mungkin terlalu banyak ya Mas. Iya, kalau menurut saya pribadi itu udah banyak Mas kegiatan-kegiatan yang memang sudah teman-teman lakukan. Salah satunya pembuatan NIEB NIEB untuk seluruh UMKM
Terus kita juga edukasi ke desa-desa, memperkenalkan apa itu Aspikmas, walaupun memang belum semua, tapi kita udah sedang berjalan berjalan, ya? iya betul berjalan. Karena memang yang menghambat program kita memang kebetulan memang berdirinya Aspikmas itu bersamaan dengan adanya pandemi. Jadi setelah beberapa program yang sudah disiapkan itu sempat akhirnya terhambat seperti itu. Berarti selain NIB itu juga termasuk itu nggak mas? Kayak PIRT juga itu Ya. kita udah di Cilengsi sendiri udah melakukan? Udah mas, Sudah. Bahkan untuk yang dari program-program kayak PIRT terus sertifikasi sertifikat halal itu kita sedang berjalan. Jadi kalau mereka memang yang membutuhkan untuk bikin apa ya istilahnya produknya agar naik kelas, ya memang kita memfasilitasi semuanya mas. Iya seperti itu. Berarti udah banyak nih ya sebenarnya kegiatannya. Sudah ya? mas. Bazar juga udah pernah. Bazar sudah beberapa kali lah. Bazar sudah beberapa kali. Berarti udah banyak. Seperti itu. Oke, tadi itu kegiatan yang udah nih. Nah, ya. Kalau kegiatan yang akan atau mungkin rencana program ke depan yang kira-kira akan dilakukan sama Jenengan, terutama selaku ketua Aspikmas Kecamatan Cilongok ataupun dari Aspikmas Cilongok ini sendiri itu apa mas? Program ke depannya? Kalau program saya itu pertama memang yang sedang saya benahi itu dari strukturisasi kepengurusan di tingkat Kordes mas. Oh gitu. Jadi dari pengurus. Berarti ternyata ada pengurus Kordesnya, ada tingkat desanya juga ya namanya Kordes ya. Kordes, koordinasi desa itu mas. Jadi ada perwakilan para UMKM setiap desa. Itu saya bikinkan wadah. Nah itu mereka itu tugasnya itu untuk memfasilitasi informasi antara dari pengurus kabupaten turun ke kecamatan. Nah, dari kecamatan yang ke desa itu harus melalui Kordes. Salah satunya itu. Dan Kordes juga mempunyai tugas untuk menerima pendaftaran anggota Aspikmas seperti itu. Pendaftaran anggota Aspikmas. Iya. Jadi harus lewat Kordes mas. Harus lewat Kordes. Iya. Jadi kalau walaupun ada teman saya mau daftar kenal saya nggak bisa. Saya nggak mau. Alurnya berarti harus lewat Kordes. Iya, kita itu ada sistem yang harus ditaati mas. Nggak bisa apa ya istilahnya. Wah saya kenal sama Mas Rohman ini daftarnya mau langsung ke Mas Rohman itu nggak bisa mas. Oke. Nggak bisa. Ngomong daftar nih, yang sering daftar. Caranya gimana mas? Berarti kita harus cari Kordesnya dulu atau gimana? Biasanya kalau itu dari informasi ya, kadang-kadang dari informasi dari teman atau dari saudara atau dari mana seperti itu. Sosial media mungkin. Sosial media itu kalau mau daftar biasanya memang yang calon pendaftar itu menghubungi orang yang terdekat mas. Oh gitu. Yang kenal terus. Baru nanti diantar ke Kordesnya tadi. Ya biasanya nanti ada informasi kalau mau daftar gimana. Nah itu baru kita arahkan ke Kordes. Gitu. Contohnya umpamanya dari Desa Panembangan. Nah di Desa Panembangan itu udah ada Kordesnya. Nah nanti kalau yang daftar orang Panembangan ya kita arahkan ke Kordes Panembangan. Gitu. Walaupun calon anggota itu udah kenal saya sebagai pengurus kecamatan itu nggak bisa harus lewat alur. Iya harus lewat alurnya. Jadi lewat Kordes. Nanti Kordes laporan ke bendahara pengurus tingkat kecamatan. Lalu kita lanjutkan ke kabupaten. Seperti itu. Oke. Jadi, nah ini perlu teman-teman catat ya, terutama di pelaku UMKM di Kecamatan Cilongok. Barangkali mungkin ada yang ingin gabung dengan Aspikmas, itu tadi sudah dijelaskan langsung sama Mas Ketuanya. Jadi prosesnya kayak gitu ternyata teman-teman. Jadi kita kalau misalkan mau gabung ya kita harus ke Kordesnya dulu, nanti langsung diarahkan sama Kordes. Baik itu kemudian nanti ngisi formulir dan seterusnya nanti langsung berkaitan sama Kordes. Itu kayak gitu ya Mas ya? Iya betul. Oke. Selanjutnya nih Mas, ini saya dapat bocoran nih. Nah, tadi kan udah bahas dengan nih katanya sekarang mau jadi ketua kan. Dengar dulu ini sih nggak tahu ini benar apa salah. Makanya saya konfirmasi. Katanya seorang Mas Rohman itu sebenarnya nggak pernah mau ikut organisasi gitu loh. Maksudnya kok sekarang malah jadi ketua tingkat kecamatan tuh gimana ceritanya itu Mas? Iya. Tiba-tiba kok yang katanya dulu aku mau main organisasi, mau apa itu organisasi gitu. Terus tiba-tiba kok jadi sekarang ikut organisasi dan jadi ketua itu. Gimana? Jadi gini Mas, awal mulanya ya. Jadi awal mulanya itu saya itu memang mengawali segala sesuatu itu harus dengan rasa apa ya Mas, rasa cinta Mas, kayak gitu, rasa cinta seperti itu.
Di bisnis pun sama mas. Ketika saya terjun di dunia clothing karena saya ada rasa cinta di bisnis clothing saya. Karena kalau kita ada rasa cinta di situ pasti tidak ada akan kata-kata rugi ya. Seperti itu. Dan pasti nanti kita serius di situ di dalam. Nah, memang betul mas. Saya dari dulu itu tidak begitu suka mas dengan apa ya istilah bukan dengan adanya organisasi, tapi memang tidak begitu suka untuk aktif di organisasi kayak gitu, jujur saja. Nah itu kan pasti ada alasannya mas. Pertama mungkin karena memang saya orangnya itu tipikal apa sih ya mas, kayak pekerja keras. Bukannya pekerja keras sih sebenarnya, lebih suka fokus ke hal-hal yang memang hubungannya dengan jelas pasti gitu ya. Kalau saya memang kan kayak gitu mas, kayak gitu. Nah jadi singkat ceritanya itu kenapa saya yang tadi Mas Mame pengen tahu ya, kenapa saya ada di dalam Aspik Mas. Nah ini kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk masuk terus jadi ketua lagi kan? Iya, jadi gini Mas. Awalnya itu memang saya itu dikasih informasi sama temen, suruh ikut rapat organisasi. Waduh, saya begitu dihubungi suruh ikut suatu organisasi, saya udah ilfil Mas. Waktu itu. Awalnya ilfil lah ya. Nanti kalau saya ikut organisasi nasib usahanya saya gimana? Nah, apa memang organisasi mau bayar saya berapa? Kayak gitu kan. Nah, terus nanti kalau usaha saya acak-acakan yang menjamin organisasi mau berbuat apa buat saya. Nah, memang saya selalu berpikir seperti itu, Mas. Kayak gitu. Selalu berpikir seperti itu dan ternyata ada rasa penasaran. Karena waktu itu, Mas, ada undangan dapat gini seperti itu. Waktu itu memang di kecamatan ya, saya dapat undangan di kecamatan ya, karena memang itu undangan dari desa ya, saya harus menghargai ya mas ya. Saya suka tidak suka dengan adanya undangan itu, saya tetap harus menghargai. Jadi saya datang mas, menepati karena itu hubungannya dengan UMKM. Nah saya datang ke kecamatan waktu itu, terus dijelaskan. Dari situ saya tahu ternyata ada organisasi Aspik Mas di Cilongok. Nah, dari situ saya ada undangan lagi, kalau nggak salah di tempatnya Pak Sukri ya. Pak Sukri itu adalah Korcam di Aspik Mas Cilongok. Datang ke rumah beliau dan di situ memang sudah ada beberapa teman yang sudah menjadi pengurus waktu itu Mas. Sudah menjadi pengurus di situ. Nah, waktu itu memang saya langsung ditanting ya Mas. Bahwa kita sedang membutuhkan salah satu teman untuk menjadi pengurus di organisasi Aspik Mas dan divisi ini. Nah, saya berarti waktu itu nggak langsung jadi ketua ya mas? Enggak. Berarti mulai karir Aspik Mas di divisi dulu. Iya betul, di divisi dulu. Waktu itu saya ada di divisi 1 mas, kalau nggak salah. Saya ingat saya ditempatkan di divisi 1. Nah di situ saya bukannya saya mau menolak, tapi saya pelajari dulu. Gitu. Saya pelajari dulu, nggak saya beri jawaban hari itu. Memang saya minta waktu ya. Saya pelajari apa itu Aspik Mas, terus apa itu UMKM. Nah, saya pelajari Mas, pelajari orang-orang yang ada di atas, yang di kabupaten itu ada siapa saja. Ternyata waktu itu memang ketuanya Mas Puji ya yang di kabupaten, dan saya insya Allah udah tahu beliau itu udah lama mas. Nah dari situ saya pelajari. Nah disitulah saya ada rasa cinta mas. Akhirnya jatuh cinta. Iya. Dari memang ini yang perlu Mas Mame tahu ya. Yang perlu Mas Mame tahu. Kenapa saya itu langsung ada rasa cinta dan mas. Pertama di situ memang manfaatnya yang sangat luar biasa mas. Sebuah organisasi yang berdiri tanpa ada anggaran. Itu yang maaf ini ya agak sedikit keanggaran. Itu yang bikin saya berani masuk ke dalam. Saya pelajari lagi, manfaatnya sangat luar biasa bagi teman-teman pelaku. Betul ya, seperti Mas Mame pernah ada obrolan dengan saya kan, sukses itu ketika kita bermanfaat buat orang lain. Nah di Aspik Mas itu posisi pengurus itu seperti itu, memberikan manfaat kepada teman-teman UMKM yang ada di Kecamatan Cilongok. Dan saya mempercayai mas, ketika kita mempermudah urusan orang lain, pasti rezeki kita akan dipermudah. Percaya saja. Nah, yang selama ini teman-teman lakukan di Aspik Mas itu seperti itu mas. Jadi alhamdulillah nyampe sekarang ya,
sama saya cinta. Malah sama cinta terus jadinya dari ketua betul malah ya. sekali. Oke, Seperti siap. itu. Jadi luar biasa nih teman-teman ya. Jadi seorang Mas Roman pun yang sekarang jadi ketua itu dulu ternyata sempat ragu awal-awal ketika diminta untuk menjadi pengurus Aspikmas Kecamatan Cilongok ya. Sampai kemudian akhirnya menemukan alasan, kemudian menyadari bahwa ternyata Aspikmas itu ternyata bisa memberikan manfaat yang alhamdulillah bisa dirasakan sama teman-teman pelaku usaha UMKM di Kecamatan Cilongok, dan akhirnya Mas Roman jatuh cinta dan alhamdulillahnya mungkin rezekinya Mas Roman juga ya Mas, akhirnya sekarang jadi ketua ya. Iya, alhamdulillah Mas. Oke ya, jadi ini ya kita ngobrol-ngobrol singkat aja, dari udah kita ngobrol banyak soal Aspikmas. Jadi sebelum kita akhiri ya, karena udah cukup panjang juga, mungkin ada tips-tips atau mungkin sekedar motivasi mungkin dari Mas Roman selaku ketua Aspikmas Kecamatan Cilongok pada teman-teman pelaku UMKM di Kecamatan Cilongok, monggo bisa disampaikan. Buat teman-teman UMKM yang ada di Kecamatan Cilongok, khususnya buat para anggota Aspikmas, mari kita pupuk ya rasa semangat kita, saling support satu sama lain, saling memberikan semangat buat teman-teman pengurus dan teman-teman anggota Aspikmas, agar Aspikmas itu bisa menjadi organisasi yang besar, organisasi yang banyak manfaat buat banyak orang Mas, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk memulai usaha, karena sesuatu yang besar itu dari yang paling kecil dulu teman-teman. Seperti itu saja Mas. Seperti itu sih Mas. Sudah. Oke, jadi itu intinya dari Mas Ketua, dari pesan yang penting semangat dan semangat. Betul sekali. Oke Mas, ini terakhir banget. Aspikmas punya jargon nggak? Ada. Jadi Aspikmas Jaya, UMKM naik kelas. Aspikmas menginspirasi Indonesia. Aspikmas menginspirasi Indonesia. Itu jargonnya. Iya. Okay. Gimana Mas? Mantap. Nah itu ya teman-teman. Mungkin yang ada yang belum tahu itu jargon Aspikmas. Jadi jargonnya gini: Aspikmas Jaya, UMKM naik kelas. Aspikmas menginspirasi Indonesia. Oke, mantap. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.